Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mohon kemurahan Tuhan. Terpujilah Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang telah menyelamatkan kami, telah memelihara kami, telah menuntun perjalanan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Firman Tuhan hari ini dengan satu tema, layanilah Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan. Saya ambil dari kitab Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, saudara dan saya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang paling berharga di mata Tuhan, sesuatu yang paling menyenangkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan suka kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan cinta kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan dengan cara yang baik. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Di dalam melayani Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Alkitab berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Melayani itu adalah pelayanan yang penuh dengan pengharapan. Ada harapan untuk masa depan, untuk anak cucu cicit kita. Di dalam surat Timotius dikatakan, latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup ini dan hidup yang akan datang, Tuhan punya jaminan buat orang yang suka beribadah, buat orang yang suka melayani Tuhan. Ada satu jaminan kekal, ada satu jaminan hidup kekal, hidup ini dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Mungkin di dalam melayani Tuhan ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak gangguan, himpitan, ejekan, hinaan, olokan, tindasan, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan sabar. Memang kata-kata sabar tidak semudah seperti yang diucapkan. Susah untuk berlaku sabar itu Bapak Ibu Saudara. Tidak segampang yang kita ngomong, tetapi itu harus dilatih. Ya, kita harus melatih diri untuk bersabar. Alkitab berkata, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saudara, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, dalam masalah, kita harus tetap bertekun di dalam doa. Tekun adalah kunci yang paling utama. Selalu saya katakan, ketekunan adalah kunci yang paling utama untuk mencapai dalam satu tujuan, adalah tekun. Ketika saudara menghadapi persoalan, masalah, problem, saudara dan saya harus tekun berdoa. Supaya apa? Saudara diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesabaran, diberi ketabahan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya suka dengan ayat ini saudara. Berulang-ulang kali saya sampaikan. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16, ketika kita berdoa, Allah memberikan kekuatan kita, kekuatan batin, kekuatan jiwa dan kekuatan roh.
Kenapa? Karena orang yang tinggi besar perawakannya pun ketika batinnya itu lemah, maka seluruhnya akan lemah. Tetapi walaupun itu orang kecil, tetapi kalau batinnya kuat, hatinya kuat, jiwanya kuat, maka semua akan menjadi kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam ayat selanjutnya, Saudara, ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara, memberi tumpangan, menerima keberadaan orang lain. Mungkin orang itu dalam kesukaran, mungkin saudara punya masalah, saudara punya persoalan. Tapi ketika sementara sudah persoalan, saudara punya masalah, ada yang datang minta pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara, minta bantuan kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara, bantulah mereka. Ya, dukunglah mereka. Ketika saudara memberi bantuan kepada mereka, memberi dukungan kepada mereka, memberi support kepada mereka, Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong saudara, untuk membantu saudara, untuk menyupport saudara. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini saudara, ya, ketika kita dianiaya, ketika kita dihibit, ketika kita ya dipersoalkan, dilecehkan, dijelek-jelekan, berkati mereka. Ini ajaran Tuhan, saudara. Ini ajaran Kristen, saudara. Kita memberkati orang yang menganiaya kamu. Kenapa? Karena saudara punya Bapak yang kaya. Kaya dalam segala kebajikan, kaya dalam segala pengetahuan, kaya dalam segala sesuatu. Ketika semakin saudara banyak memberkati, saudara akan semakin banyak diperkaya. Tapi kalau saudara menjadi orang pelit, Tuhan pun akan pelit. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi orang pelit, dipertanyakan anaknya siapa kamu itu. Ya, kenapa? Karena saudara tidak seperti Bapa di surga. Bapa di surga itu murah hati, saudara. Maka saudara sebagai anak-anaknya, mari kita menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Supaya saudara sama seperti Bapa di surga, Bapa yang murah hati. Ya, saudara. Ayat yang ke-15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, ini saudara selalu menaruh empati, ya, memberi respon, memberi support kepada saudara-saudara kita, ya, tidak menganggap seakan-akan berlebihan, tidak. Itulah cara Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melayani sesama. Ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Saudara, di dunia ini tidak ada manusia yang pandai tanpa belajar. Saya yakin tidak ada manusia yang pandai tanpa belajar. Saudara bisa pandai karena saudara bisa belajar. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang paling pandai sedunia kalau tidak mau belajar pun akan menjadi orang yang bodoh. Tetapi sebaliknya, orang yang paling bodoh sekalipun kalau saudara orang itu mau belajar akan menjadi orang yang pandai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata demikian, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, ketenangan itu tidak diperoleh dengan serta-merta, dengan cuma-cuma datang dengan sendiri, ya tidak, tetapi ada yang memberi ketenangan. Bapa di surga sanggup memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, tanpa menganggap diri kita itu pandai, tetapi kita mau menganggap diri kita mau menjadi orang yang mau belajar dan belajar. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 17 di ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini tanggung jawab orang percaya. Mungkin saudara hidup di tengah-tengah masyarakat yang susah untuk diajak baik. Jangan takut saudara. Jangan takut untuk berbuat baik. Kebaikan saudara tidak akan hilang, tidak akan habis untuk menolong, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada saudara. Jangan takut. Karena apa? Karena Allah selalu akan memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan, ada orang yang benar. Adakah orang yang benar berani mati untuk orang benar? Alkitab mengatakan, tetapi ada orang yang baik berani mati untuk orang yang baik. Siapa? Yesus. Yesus berani mati buat saudara yang baik, yang berbuat baik kepada orang-orang yang melakukan kejahatan buat saudara. Kebaikan saudara tidak akan habis, kebaikan saudara tidak akan hilang ketika saudara berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, jangan takut berbuat baik, jangan takut berbuat benar, tapi takutlah akan Allah. Karena Allah terus melimpahkan kebaikan, melimpahkan kebajikan, melimpahkan kebenaran itu kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saudara orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk melayani Tuhan menjadi generasinya. Karena Yesus sudah menebus saudara, sudah menyelamatkan saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara menjadi hamba-hamba Allah, melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang sudah melengkapi, yang sudah melayani, yang sudah memberikan kesempatan kepada siapa yang untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Izinkan roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, memberkati seluruh jemaatmu, anak-anakmu, umatmu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Mereka menjadi orang yang setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.